Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selviana Fotiarti, NIM 15119005, Prodi Kimia semester 4. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai elektrokimia tugas Kimfis 2. Yang pertama, pengertian elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan atau reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Yang kedua, jenis-jenis sel elektrokimia. Yang pertama, sel volta atau sel galvanik adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Yang kedua, sel elektrolisis adalah peruraian zat elektrolit dengan menggunakan arus listrik searah. Sel elektrolisis merupakan sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang ketiga, perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Yang pertama, perubahan energi. Yang kedua, terjadinya reaksi redoks. Yang ketiga, pembagian sel. Yang keempat, sifat anoda dan katoda. Yang kelima, sumber elektron. Yang keempat, hukum Faraday. Hukum Faraday di sini dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hubungan antara massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis dengan jumlah listrik yang dibutuhkan dinyatakan dengan hukum Faraday. Yang pertama, hukum Faraday 1 yang berbunyi massa zat yang terbentuk pada elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang mengalir melalui sel elektrolisis. Rumusnya V sama dengan E kali I kali T per F. Keterangannya di sini. V itu sama dengan massa zat yang dihasilkan. E sama dengan bobot ekuivalen. I sama dengan arus listrik. T sama dengan waktu. F sama dengan tetapan Faraday. Yang kedua, hukum Faraday 2 yang berbunyi jika arus listrik yang sama dilewatkan dalam beberapa sel elektrolisis, maka besar zat yang dihasilkan masing-masing sel berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Rumusnya ini. V1 per V2 sama dengan E1 per E2. Yang kelima, contoh soal redoks dan penjelasan. Yang pertama, saya mengambil Fe tambah Cu plus 2 menghasilkan Fe plus 2 tambah Cu. Baik, di sini kita perhatikan Fe itu merupakan unsur bebas, di mana unsur bebas itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Jadi ditulis di sini biloksnya itu sama dengan 0. Terus di sini Fe plus 2 itu di sini sudah diketahui biloksnya yaitu plus 2, jadi ditulis plus 2. Kita perhatikan antara Fe yang ini dengan Fe plus 2. Dari 0 ke plus 2 itu mengalami kenaikan biloks atau bisa disebut oksidasi. Terus yang ini Cu plus 2. Cu plus 2 memiliki biloks plus 2. Jadi ditulis di sini plus 2 karena sudah diketahui. Di sini Cu tadi sama dengan V yang di depan, merupakan unsur bebas atau berdiri sendiri. Jadi biloksnya sama dengan 0. Kita perhatikan dari Cu plus 2 ke Cu. Dari biloks plus 2 ke biloks O itu mengalami penurunan. Jadi disebut reduksi atau penurunan biloks. Terus yang kedua, 2CO tambah 2NO menghasilkan 2CO2 tambah N2. Kita perhatikan
2CO. Kita perhatikan yang pertama, yaitu unsur O. Unsur O dalam senyawa atau dalam ion memiliki bilangan oksidasi -2. Memiliki bilangan oksidasi -2. Jadi, memiliki bilangan oksidasi -2. Jadi, di sini karena jumlah biloks seluruh atom dalam senyawa itu harus sama dengan 0. Jadi, biloks -2 dari O ini, kita cari biloks agar mencapai hasil 0. Jadi, di sini saya mengambil plus 2. Karena kalau kita jumlahkan -2 ditambah dengan plus 2 itu sama dengan 0. Jadi, bisa memenuhi aturan yang berbunyi jumlah biloks seluruh atom dalam senyawa itu sama dengan 0. Jadi terus di sini 2CO2. 2CO2 di sini karena bilangan oksidasi dari O ini tadi kan -2. Terus kita kalikan dengan 2-nya ini. Jadi 2 kali -2 itu kan -4. Agar mencapai 0 sehingga di sini saya tulis plus 4 karena -4 ditambah plus 4 itu sama dengan 0. Jadi kita cek dari plus 2 menuju ke plus 4 itu mengalami kenaikan biloks atau disebut oksidasi. Terus sekarang yang 2NO. 2NO ini sudah diketahui tadi biloks dari O itu sama dengan -2. Jadi agar biloks, kita cari biloks untuk N agar memenuhi aturan yang berbunyi jumlah biloks seluruh atom dalam senyawa itu sama dengan 0. Jadi biloks N saya tulis plus 2. Karena kalau kita jumlahkan plus 2 dengan plus 2 tambah -2 itu sama dengan 0. Jadi biloks dari N itu sama dengan plus 2. Terus di sini biloks dari N. N itu karena dia merupakan unsur bebas. Jadi biloksnya sama dengan 0. Kita lihat dari plus 2 ke 0 itu mengalami penurunan biloks. Jadi disebut reduksi. Terus yang ketiga, Na tambah H2O menghasilkan NaOH tambah H2. Yang pertama kita perhatikan Na. Na tadi itu sama seperti Fe yang di atas, yaitu unsur bebas atau berdiri sendiri. Sehingga dia punya biloks harus 0. Terus yang di sini NaOH. NaOH ini biloksnya karena Na ini merupakan unsur golongan 1A. Jadi biloksnya sama dengan plus 1. Sama dengan plus 1. Jadi dari 0 menuju ke plus 1 itu mengalami kenaikan biloks atau disebut oksidasi. Sekarang yang di sini H dengan Na ini sama karena mereka itu unsur yang berada pada golongan 1A. Jadi biloksnya sama dengan plus 1. Di sini karena H memang berada pada golongan 1A, tetapi di sini dia berperan sebagai golongan merupakan unsur bebas. Jadi biloksnya sama dengan 0. Dari plus 1 ke 0 mengalami penurunan biloks, jadi disebut reduksi. Baik, itu saja yang perlu saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.